Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke destinasi wisata, yaitu di Tepapan Hulu. Tepatnya tempat wisata yang bernama Batu Betarup. Di sini di Pasar Galing adalah tempat untuk memulai perjalanan ini, karena di sini kami akan melakukan atau menaiki motor air menuju Kampung Tempapan. Ini adalah Kecamatan Galing, dan pasar ini adalah pasar terbesar juga di sini. Memang tidak ada pasar lain selain daripada Pasar Galing ini. Mana tempatnya tadi ya? Oke, mungkin di sana. Ini saya tidak tahu perjalanannya memakan masa berapa jam, karena ini menaiki motor air. Saya lihatkan saja dari arah depan. Ini ada kemungkinan motor airnya. Motor air. Apakah ini dia? Bukan ya? Bukan. Mana tadi itu? Hah? Motor sungai. Oh, itu dia motor airnya. Saya tersesat. Ini adalah suasana dari Pasar Galing. Pasar ini adalah pasar yang cukup lama juga, karena mungkin sudah bertahun-tahun masyarakat sini membangun sebuah pasar di tepi sungai. Sungai apa namanya itu, Bang? Sungai apa namanya teh? Ini namanya Sungai Galing. Nah, ini memang di pagi ini hari Rabu ya, sibuk sini ya. Di hari Rabu ini memang ramai sekali. Ini hari Selasa, besok lah aktivitas di sini ramai. Orang berbelanja dari mana-mana sini ya, dari kampung sekitar sini lah. Ini dia untuk memulai destinasi perjalanan ini harus memakai motor air. Itu dia motor airnya. Kami kebetulan beberapa orang termasuk rombongan ingin meninjau destinasi wisata Batu Betarup. Ini motor airnya tidak pakai atap. Ini disebut bangkong kalau di sini. Kebetulan hari ini gerimis-gerimis hujan, jadi kita harus pakai penutup. Itu gede Pak. Kami harus pakai penutup diri untuk menutupi supaya tidak kena hujan nanti. Cukup ke Pak anaknya Pak? Iya. Jauh berapa jam Pak? Jam lebih Pak. Setengah jam. Ya, ini tidak ada plastik, dan nampaknya harus membeli plastik dulu di pasar ini supaya tidak kehujanan. Ini kami sudah mulai berangkat menuju Kampung Tempapan. Ramai sekali rombongan. Ini semua dari dinas pariwisata dan olahraga sini ramai sekali. Ini mulai dari perjalanan di Sungai Galing ini namanya. Oke, mungkin perjalanan sekitar 30 menit. Ya, arah mana nih? Malaysia gitu? Hah? Pakai bahasa Malaysia? Ke bahasa Malay. Oke, alright. Ini Pak anonya siapa? Pak apa namanya? Kepala jalannya. Pak Bijan, Pak Jalan. Pak Bijan. Oh, payung.
Inilah dia dermaga menuju Batu Betarup. Airnya hitam-hitam. Semua suasana nampak hitam, daun saja yang hijau. Tuh dia. Ini nanti kita mungkin akan berjalan menyusuri jalan setapak itu. Karena motor air ini tidak bisa masuk, sungai itu dangkal. Inilah lihat penampilan saya pun dah macam ini karena tadi suasananya hujan. Jadi saya pun menutupi telinga ini supaya tidak masuk angin. Warna apapun juga, kami telah sampai ke sini ke tempat destinasi wisata ini, yaitu Batu Betarup. Wah, jalan pun udah bagus nih. Jalannya sudah ada semen. Coba lihat. Sudah ada semen. Saya tak tahu ini berapa jauh lagi untuk menuju tempat ini. Di sekitar ini ada ladang kelapa sawit. Oh, itu dekat lagi. Itu udah kelihatan pelang atau pintu gerbang destinasi wisata Batu Betarup. Ini ada penyambutan dari orang setempat. Ada sawit di dalamnya. Itu adalah bangunan apa tuh, walet, sarang burung walet, karena di sini tadi di sungai itu banyak sekali walet-walet dan cukup strategis untuk membuat bangunan sarang walet. Nah, ini dia. Kalau di sini banyak apa, jalan-jalan setapak. Ini adalah Batu Betarupnya, yang apa, berbentuk, ini bukan serpihan, ini batu, ini susunan batu-batu. Batu seperti atap. Ini mulai dari sini. Ini jalan menuju ke ujung sana. Di sebelah kiri ada jalan juga, sebelah kanan juga ada jalan. Jadi buat pengunjung yang nak melihat dari Batu Betarup ini, bisa berkeliling sepertinya. Ini jalan putus ya. Oh, tidak putus, nyambung. Jadi bisa dimulai dari sini jalan atau dimulai dari sana. Dari sana saja. Alright. Dari sini. Ini dia Batu Betarupnya. Ini jajar, batunya ini macam disusun. Iya. Tuh. Mungkin ada penonton yang berpikir untuk menaiki batu itu ya. Saya juga berpikir seperti itu, tapi sepertinya tidak boleh ya, jangan naik di situ ya, karena ini sudah disediakan jalan. Ini yang tinggi, yang paling besar. Ini sepertinya jalan orang ingin melihat
melihat secara langsung apa yang ada di dalam. Mungkin saya oh, ini lubang. Oi. Oh. Ini batu yang paling tinggi, ini yang paling tinggi nih. Saya sambung lagi untuk menyusuri jalan ini untuk mengelilingi Batu Betarup. Di bawah itu ada lubang-lubang. Jalan ini juga licin karena banyak lumut. Hati-hati juga yang pakai sepatu. Ini adalah penghujung dari Batu Betarup ini. Panjang ini ya. Mungkin sekitar berapa meter nih? 30 meter. Kenapa di sini ada batu ya? Di tengah-tengah data ini adalah tanah datar. Di pinggir sungai ini ada batu di sini. Ini yang paling tinggi nih. Oh, ini musola bagi yang mau sholat di sini bisa sholat. Di sana juga disediakan toilet. Ini bangunan pemerintah. Mungkin sekitar 30 meter, 100 meter kali. Panjang ini. Lah ini ada turis-turis dari Korea. Mereka melihat, iya, melihat. Nah, saya pun sudah berjalan-jalan tadi mengelilingi jalan setapak ini. Ini ujung dari jalan setapak. Ini ada musola, di sini juga ada toilet. Cukuplah untuk sekitar 10 menit ya menelusuri keliling ini. Dan tempat ini cukup menarik juga dan tidak pernah ada tempat ini di tempat lain, karena ini adalah legenda dari di mana ada apa legendanya itu saya tak tahu pastilah, tapi ini tidak bentuk dari legenda tersebut. Ada di apa namanya yang orang itu lagi dia ceritanya lagi apa tuh Betarup terus orang itu dihina oleh penduduk setempat, kemudian orang yang Betarup itu jadi batu-batu ini katanya. Tapi orang miskin yang tidak diundang. Iya, ada orang miskin yang tak diundang. Terus nanti kita cerita sama bapak itu, bapak ini aja pak. Saya salah satu dari warga desa Tepanulu. Awalnya apa pak? Awalnya mulainya sejarahnya, Pertama, ceritanya, legenda ini pak ya, legenda. Ada sebuah kampung, kampung yang mana kampung dia jauh dari keramaian. Pada sewaktu-waktu Tepatnya di situ lah kampungnya, situ. tempatnya itu dimana tempat itu dibangun awalnya, dimana dalam sebuah kampung dia pada suatu hari ada salah satu anggota masyarakat termasuk orang yang dipandang. Orang dipandang di kampung itu. Kampung itu. Terus? Jadi dia mengadakan satu pesta perkawinan. Pernikahan. Lalu pada suatu hari sampai pada hari H-nya, Hari besar. hari basar. Lalu ada salah satu di antara penduduk ya di ujung kampung itu yang memang katakanlah orang yang tidak punya miskin. Ya dan Andi Saro. Oh, Andi Saro.
Lalu dia kan ada seorang anak laki-laki yang mak miskin. Lalu pada hari pertama, katakanlah hari motong kalau bahasa kita situ. Nah, petang ada tanya emaknya, mak di sini di tengah ada keramaian katanya, ada orang ramai. Oh, lan tahu kan kau ini ada orang nikahan katanya. Memang dia memang selalu tidak pernah dilibatkan. Kasihan, karena orang pada saat dia kan dianggapnya mak miskin, orang sontok selalu ya, pakainya bahasanya. Kok ngisuk hari basar aku tetap nak pagi katanya. Nggak boleh kata emaknya kan. Lalu sampai pada hari hanya si anak masih maksa emak, pokoknya kita harus pagi ke aku carat beramai carat makan orang menikahan. Makan nyaman juga katanya. Lalu emaknya berinisiatif bagaimana karena kita tuh malar kena ini kena cemoh. Lalu si orang tua si emak tuh punya rencana kayak. Lalu apa rencananya Pak? Sampai hari hanya kira-kira orang tuh dah ramai di tempat piste sarukannya ya. Lalu dipakainya lah kucing, dibaliknya baju, dibalik celana, ditutup dengan kain, digendongnya dibawa ke tempat orang ramai. Tapi yang cuma pagi ke pokok timiang buluh katanya, mesti timiang. Itu kan buluh timiang ya. Timiang tuh ada dikikis. Kalau bahasa kampung dikikis dengan parang supaya kita yang dengarnya itu baik ngilu. Nah, dengan adanya ya tujuannya penangkal petir. Jadi mun ada petir datang ya ada dengar suara ya dan ngana. Tujuannya seperti ya. Jadi sampai dekat orang ramai si anak dicampakkanlah ya kucing ke taruh ya majelis. Lalu saya lihat kucing nang berpakaian dah ditawakan sunyinya. Semua orang dalam majelis tersebut mentertawai kucing. Lalu setelah campakannya yang si anak bagi emaknya dia yang ngikis temiang. Buluh temiang. Nah, tiba-tiba dengan spontan dengan bergaya gelap hari. Gelap hari dengan ada sembaran petir ya. Sembaran petir yang paling kencang ialah seluruh majelis, seluruh lingkungan yang ada di ngadakan piste ya. Tarup tuh ya. Tarup. Dan seluruh baik ya rumah di sekitar ya kena sambar petir. Nah, dengan adanya yang si umak yang si anak ya. Dan karena ada penangkal lah. Jadi orang yang dalam tarup itu mati semua Pak? Mati. Sambar petir mati? Nah, taruhnya pun berubah jadi jadi batu semuanya seperti itu ya. Nah, sampai 7 hari batu ya masih kalau dengar membahas orang masih suara yang ada suara gemuruh, suara irip pikuk orang kan minta tolong. Minta air, minta apa katanya, makalah ada semacam telage ya untuk disiramkan ke yang ke dalam itu. Semacam ada kehidupan di dalam batu itu ya di sekitar itulah. Kita sudah dengar tadi cerita dari Pak Suharja, masyarakat setempat situ merupakan perangkat desa, dan cerita tentang legenda dari batu betarup, susunan batu yang berbentuk tarup. Tarup memang biasa digunakan sebagai tempat untuk orang Melayu Sambas ini membuat majelis, entah majelis perkawinan, majelis bermacam-macam majelis lah ya. Jadi membuat tarup untuk supaya menampung undangan yang memang tidak muat dalam rumah. Jadi dibuatlah tarup tersebut. Dan dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memang dalam masyarakat itu kita harus saling bantu-membantu, jangan meremehkan masyarakat yang memang miskin. Karena mereka juga punya akal dan punya sekali-sekali mereka punya rencana untuk itu. Ingat bahwa manusia yang teraniaya itu doanya akan terkabul ya. Nah, dari kisah tersebut, legenda tersebut dapat kita ambil hikmahnya buat penonton yang menonton dari video saya ini. Mungkin rasa penasarannya ingin melihat secara langsung dari batu betarup, datanglah ke sini ya,